Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Maulana. Kita akan membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak orang itu masih menganggap kedua istilah ini adalah suatu hal yang sama. Padahal dua hal ini ada dua istilah yang berbeda. Ya, meskipun sama-sama mengembangkan sebuah informasi menjadi sebuah nulis, tapi paradigma dan pendekatannya itu berbeda banget. Sebelum kita membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi, kita akan bahas dulu perbedaan antara data dan informasi. Nah, informasi itu adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Intinya data itu untuk fakta yang mentah, sedangkan informasi itu adalah data yang diolah untuk membantu mengambil keputusan agar lebih memahami tentang perbedaan antara keduanya, antara data dan informasi. Kita berikan dua contoh. Di sini misalkan data penjualan, tetap menjual lem itu ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, datanya seperti apa dan produknya. Nah, di sini kita kemudian mengambil keputusan dan data ini bisa menjadi informasi yang berharga, maka data ini diolah menjadi informasi. Pengolahannya dapat berubah seperti misalnya produk paling best seller, omset penjualnya, the customer paling loyal, dan persebaran dan pembelinya dengan kita tahu produk best seller kita. Nah, untuk kemudian dengan kita tahu customer yang loyal menjadi customer yang paling banyak membeli, yang sering kali memberi, kita bisa mengambil keputusan seperti misalnya ngasih reward kepada kita customer tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ketika kita tahu persebaran kota pembeli, sehingga kita tahu strategi pemasaran yang kita ambil pada peta kota persebaran tersebut. Contoh kedua data itu terdapat kecelakaan kendaraan antara mobil dan motor. Nah, untuk informasi ini maka orang yang membaca bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan penerobosan ketika lampu lalu lintas dalam kondisi merah, enggak aja intinya. Dan itu adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi, data yang sudah diolah menjadi informasi sehingga pembaca itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Nah, untuk itu data dan informasi seakan perbedaan teknologi informasi dan sistem informasi teknologi. Informasi ini adalah suatu cara bersifat teknologis atau cara teknik yang digunakan untuk mengubah, menyimpan, berkomunikasi sebuah data menjadi informasi. Kemudian sistem informasi ini ada suatu cara membangun dan menerapkan teknologi informasi yang telah dikembangkan ke dalam sebuah proses bisnis agar sesuai dengan tujuan. Oke, jadi kegunaan teknologi itu adalah cara teknis, cara yang bersifat teknologis. Nah, sedangkan informasi itu ada cara untuk membangun atau menggabungkan, memanfaatkan teknologi ke dalam hal yang bermanfaat untuk tujuan organisasi atau tujuan bisnis sekali. Jadi dua hal ini pendekatan yang berbeda agar kita lebih memahami, kita tahu buat suatu tabel perbedaan teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama, teknologi informasi itu meliputi kegiatan, perancangan, dan integritas teknologi di dalam sistem informasi. Sedangkan dalam proses tujuan bisnis seperti akademik, sistem informasi akademik ini adalah sistem informasi yang diterapkan di sekolah ataupun di kampus. Nah, selanjutnya gabungan dari bisnis ekonomi, manajemen dan ilmu komputer teknologi informasi itu berkaitan dengan penggunaan komputer, server, database, jaringan. Sedangkan kalau sistem informasi ini harus melihat dari aspek bisnis, kemudian kebutuhan dana dan manfaat ekonomisnya, manajemen dan mengelola dan pembuatan sistem sehingga benar-benar sistem tersebut itu berguna untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, teknologi itu bertujuan untuk menentukan pengelolaan, penyimpanan, penyebaran informasi dan bentuk komunikasi digital. Nah, hal ini jadi teknik atau cara untuk mengelola informasi, sedangkan sistem informasi itu bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola sistem secara efisien untuk kepentingan bisnis. Jadi kedua hal ini dari sisi tujuan itu sudah berbeda. Pendekatan, kemudian perbedaan. Yang keempat, teknologi informasi itu dituntut untuk memahami logika, matematika, algoritma, dan pemrograman komputer. Sedangkan sistem informasi itu dituntut untuk memahami manajemen proyek, itu penggunaan logika dan pencarian. Kita harus menggunakan teknik yang mana, karena algoritma dalam pencarian dan beragam cara, kemudian manajemen data untuk menyimpannya.
Nah, untuk selanjutnya juga sistem informasi diharuskan bisa mengukur kualitas produk, kemudian melakukan evaluasi proyek ataupun produk yang sudah dibuat. Bagus enggak nih, sudah sesuai enggak nih dengan tujuan dan organisasi atau perusahaan. Nah, itu kelima, hal tentang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Dengan kita tahu 5 perbedaan, kita jadi semakin paham bahwa kedua hal ini benar-benar sangat bermanfaat dan sangat berbeda. Jadi pendekatan perbedaan paradigmanya berbeda, akan tetapi teknologi informasi ataupun sistem informasi itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan tersendiri karena sistem informasi tidak bisa berjalan tanpa adanya teknologi dan teknologi akademik. Tapi tidak ada server, tidak ada jaringan, tidak ada penggunaan, maka nggak bisa jalan pun demikian teknologi komputer ataupun server. Nah, jadi salah satu contohnya misalnya sistem informasi akademik. Pada di dalam sistem informasi akademik sekolah itu terdapat aplikasi data siswa. Pendataan siswa itu di situ ada insert, update, delete, dan data mahasiswa. Kemudian aplikasi absen melakukan presensi kehadiran siswa maupun kehidupan maupun kehadiran guru. Kemudian aplikasi penilaian dia yang mendata nilai-nilai siswa berdasarkan mata pelajarannya. Kemudian aplikasi ujian online, aplikasi data guru, dan lain sebagainya. Jadi sistem itu lebih luas, sedangkan aplikasi lebih kecil atau bagian-bagian dari sebuah sistem. Nah, sekarang apa sih peran sistem informasi? Peran sistem informasi itu pertama berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas. Kemudian yang kedua, menghubungkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem seperti contoh tadi sistem informasi akademik atau subsistemnya, yaitu subsistem asumsi, subsistem data siswa, dan sebagainya, sehingga kepala sekolah itu bisa melihat report dari bagian-bagian tersebut, subsistem tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan subsistem. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam teknologi informasi dalam hal teknologi web development. Ada banyak teknologi yang bisa diterapkan. Yang pertama, JavaScript. Nah, ini adalah sebuah bahasa programmer yang berkembang sangat pesat, melahirkan teknologi-teknologi dalam pembuatan sistem berbasis web maupun berbasis mobile. Memang dulunya JavaScript ini untuk kebutuhan fans sebuah website, akan tetapi JavaScript sekarang sudah bisa mengolah bagian BIM atau komunikasi dengan server. Nah, teknologi dari JavaScript ini seperti ajak singkatan dari Amorphinus Japanese XML. Saya kemudian jangan sengaja kayak Angular. Ini ada sebuah perkembangan dari teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk development web, untuk membangun sebuah web teknologi kedua. Nah, selanjutnya juga Amazon Web, seperti kemudian Azure adalah produksi Microsoft itu dan teknologi web development. Sekarang untuk teknologi mobile development sebuah teknologi bahasa seperti Java dan Kotlin. Nah, ini adalah bahasa untuk Google, Android, Matic atau aplikasi Android. Yang kodenya itu kreatif, ada sebuah library beserta Facebook berbasis JavaScript. Nah, sistem informasi akademik adalah sistem informasi yang mengelola kebutuhan dan proses bisnis yang ada di sebuah akademik, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian ada sistem informasi keuangan yang di dalamnya mengelola data, uang masuk, uang keluar, mengatur payment untuk gaji. Nah, ini adalah informasi keuangan. Nah, kemudian ada sistem informasi pemasaran yang di dalamnya ada manajemen produk, bagaimana produk itu dipasarkan secara online, ada manajemen stok. Di dalam ketiga ada penjualan, maka ada stok berkurang. Kemudian ada perhitungan total penjualan, kemudian total omset, penghasilan, dan sebagainya. Nah, ini sistem pemasaran. Kemudian sistem informasi SDM, jelas yang mengolah sumber manusia seperti karyawan, guru, dosen, kemudian mengolah kenaikan jabatan, itu oleh sistem informasi SDM. Kemudian ada sistem informasi akuntansi, biaya mengolah, cara laba rugi, hutangnya piutang, dan sistem sebagai. Kemudian sistem informasi manufaktur. Nah, ada sistem yang menampung itu semua, itu kecuali sistem akademik yang menabung sistem keuangan, sistem pemasaran, sistem SDM, akuntansi, manufaktur itu dalam sebuah, tapi diterapkan untuk perusahaan dalam mengelola perusahaan, karena itu perusahaan ini cukup kompleks, ada karyawan, ada keuangan dan pemasaran, ada pengelolaan.
Kalau kita bisa simpulkan dari pembahasan tadi, teknologi informasi itu adalah tentang bagaimana teknik agar sistem informasi itu dapat bekerja. Sedangkan sistem informasi itu adalah tentang bagaimana manajemen dalam pembuatan sistem dan dapat berguna untuk tujuan bisnis atau tujuan organisasi. Kemudian aplikasi ini ada sebuah perangkat lunak untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang lebih spesifik, dan aplikasi ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi. Kemudian demikian video ini saya jelaskan ke topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.